tadi. Rumah ini berkonsep tiny house dengan gaya modern tropikal. Rumah ini memiliki pembagian. Ya, hai, kali ini aku akan memberikan referensi desain rumah dengan ukuran 3 x 6 meter. Ya, langsung saja ke gambaran denah rumahnya. Rumah ini memiliki pembagian sebagai berikut. Di bagian depan terdapat garasi dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 1 meter. Setelah itu di depannya terdapat teras dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 50 cm. Masuk melalui pintu di teras terdapat ruang tamu yang menjadi satu dengan ruang dapur dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 3 meter. Dan di depannya terdapat kamar mandi dengan ukuran panjang 1,7 meter dan lebar 1,5 meter. Ya, sekian untuk lantai 1. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang denah dari lantai 2-nya. Di sini naik melalui tangga pada lantai 2. Di sebelah kiri terdapat kamar tidur anak dengan ukuran panjang 2,7 meter dan lebar 1,7 meter. Dan di depannya terdapat kamar tidur utama dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 2,3 meter. Ya, sekian untuk denah lantai 2-nya. Selanjutnya kita akan naik melalui tangga dan kita akan membahas area rooftopnya. Di sini untuk area rooftop naik melalui tangga. Di sebelah kiri terdapat kamar mandi dan ruang cuci dengan ukuran panjang 1,7 meter dan lebar 1,5 meter. Dan di depannya terdapat ruang keluarga dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 2,7 meter. Dan di depannya terdapat taman sebagai area vegetasi. Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi denah rumah tadi, selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut. Ya, ini dia simulasi desain rumah yang denahnya aku jelaskan tadi. Rumah ini berkonsep tiny house dengan gaya modern tropikal. Rumah ini memiliki pembagian sebagai berikut. Di bagian depan terdapat garasi yang berhadapan langsung dengan teras rumah. Yang pada dinding teras rumahnya terdapat pintu dan jendela dengan bukaan yang besar, berguna agar memberi pencahayaan dan sirkulasi untuk ruangan yang ada di dalamnya. Selanjutnya untuk di bagian atas pada lantai 2, di dindingnya di bagian depan terdapat pot tanaman yang bisa disiram dan dirawat melalui jendela sliding yang ada pada kamar tidur utama. Dan di samping pot tanaman ada juga hiasan tempelan kayu yang diletakkan berjejer. Setelah itu di rooftop ada juga pot tanaman yang terlihat dari luar, berguna sebagai area vegetasi untuk ruang keluarga. Ya, sekian penjelasan simulasi tampak depan yang bisa aku berikan. Selanjutnya kita akan masuk melalui pintu masuk yang ada pada teras depan. Di sini masuk melalui pintu masuk di teras terdapat ruang tamu yang menjadi satu dengan ruang dapur. Mengingat lahan yang sangat terbatas, pertama kita akan membahas ruang tamunya dulu. Di sini pada ruang tamu terdapat 4 tempat duduk kecil yang pada bagian depannya ada meja untuk menaruh cemilan dan minuman. Di sini untuk lantainya menggunakan lantai kayu yang pada bagian atasnya terdapat karpet. Untuk dindingnya ada yang dicat dengan warna putih
Dan terdapat hiasan-hiasan foto sebagai pemanis tampilan ruang tamu. Dan untuk dinding di hadapan tempat duduknya menggunakan jendela dengan bukaan yang cukup besar, berguna juga agar memberi suasana ruang terkesan lebih lebar. Ya, sekian untuk ruang tamu. Selanjutnya kita akan membahas ruangan yang di samping ruang tamu, yaitu ruang dapur. Di sini pada dapur cukup minimalis, hanya terdapat rak untuk menaruh makanan dan juga kompor dan wastafel cuci piring. Juga ada lemari es. Dan untuk lantainya di sini tentu sama dengan di ruang tamu. Hanya di sini terdapat keset di bagian atasnya. Dan untuk dinding di sini menggunakan tempelan wallpaper dengan aksen bata putih. Dan ada juga rak yang ditempeli guna untuk menaruh peralatan-peralatan dapur. Ya, sekian untuk dapur. Selanjutnya kita akan keluar dan melihat ruangan yang di samping dapur, yaitu ruang kamar mandi. Di sini pada kamar mandi masuk melalui pintunya terdapat kloset dan juga shower dan ada cermin. Untuk lantainya di sini menggunakan lantai mozaik berwarna putih dan silver dan pada dindingnya menggunakan tempelan granit. Ya, sekian untuk kamar mandi. Selanjutnya kita akan naik melalui tangga dan kita akan melihat bagian-bagian dari denah lantai 2. Di sini naik melalui tangga terdapat 2 kamar tidur di lantai 2. Pertama, kita akan membahas kamar tidur utamanya dulu. Di sini pada kamar tidur utama masuk melalui pintu masuk terdapat interior kasur dengan kapasitas tidur untuk 2 orang. Dan pada pelangkan kasurnya dimanfaatkan untuk menaruh barang-barang. Dan di bagian depan kasur ada lemari pakaian dan juga TV. Untuk lantainya di sini menggunakan juga lantai kayu yang ada karpet di bagian atasnya, juga ada pot tanaman. Serta untuk dindingnya di sini ada yang dibiarkan mengekspos acian halus. Dan dinding lainnya di finishing cat dengan warna putih. Terdapat juga dinding yang ditempeli dengan tempelan hiasan kayu. Dan dinding yang ada jendela sliding juga berfungsi untuk merawat tumbuhan pada lantai 2. Ya, sekian untuk kamar tidur utama. Selanjutnya kita akan keluar dan melihat kamar tidur anak yang ada di samping kamar tidur utama. Di sini pada kamar tidur anak masuk melalui pintu. Ruangannya cukup kecil namun dengan menggunakan set kasur yang menjadi satu dengan lemari memungkinkan maksimalnya pemanfaatan kamar tidur anak. Untuk kasurnya hanya berkapasitas untuk tidur 1 orang dan di sampingnya ada meja belajar untuk anak belajar.
Untuk lantainya di sini juga menggunakan lantai kayu dengan karpet di bagian atasnya. Dan dindingnya di sini ada yang menggunakan wallpaper berlatar biru. Dan dinding lainnya hanya di finishing cat dengan warna putih. Dan terdapat juga hiasan foto. Ya, sekian untuk kamar tidur anak. Selanjutnya kita akan keluar dan naik ke area rooftop melalui tangga. Di sini naik melalui tangga di area rooftop, terdapat langsung ruang keluarga yang ada interior sofa memanjang dan satu sofa di sampingnya. Dan meja untuk menaruh cemilan di depannya. Juga di sampingnya ada pot tumbuhan. Untuk lantainya di sini dibiarkan mengekspos acian halusnya dengan terdapat karpet di atasnya. Dan di sini ada tanaman yang berfungsi sebagai area vegetasi untuk ruang keluarga. Ya, sekian untuk ruang keluarga. Selanjutnya kita akan keluar dan melihat ruangan yang terakhir, yaitu kamar mandi dan ruang cuci. Di sini pada kamar mandi masuk melalui pintu masuk hanya terdapat kloset dan juga mesin cuci. Untuk cuci baju, untuk area jemurnya bisa di area taman pada rooftop. Ya, sekian penjelasan yang bisa aku berikan untuk desain kali ini. Semoga dapat memberi manfaat dan inspirasi. Ya, sekian referensi rumah yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada salah atau saran bisa diberitahu lewat kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin dibuatkan request desain rumah, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.